Halo teman-teman, jumpa lagi di Global 1 Channel. Nah, ini adalah salah satu maintenance untuk perawatan aki atau baterai SLA di sepeda listrik, teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang punya sepeda listrik, biar baterainya awet ya, yang pertama itu teman-teman harus selalu menjaga agar tidak sampai kehabisan baterai ya. Nah, di sini teman-teman usahakan ya, ini jangan sampai di merah atau muncul tanda muncul tandanya pengisian ya atau charging. Kalau sampai muncul seperti itu, nanti ngecasnya bisa lama, dan kalau casnya lama, di sini terjadi tingkat kepanasan yang sangat tinggi. Jadi bisa menyebabkan aki cepat gelembung atau di sini bergerak putih cepat rusak. Jadi buat teman-teman ya, usahakan tadi seperti yang saya bilang. Jadi paling enggak sisa 1 bar, di sini masih ada sekitar 1 bar atau 2 bar, kalian langsung cas. Nah, ngecasnya juga seperti itu ya teman-teman. Jangan sampai kalian tinggal tidur atau menunggu sampai benar-benar hijau, terus nanti misalkan ya, kalau dari habis atau benar-benar dari nol terus kalian cas sampai full, itu kan membutuhkan waktu bisa sampai 7 jam ya. Jadi itu menyebabkan akinya ini dia panas. Nah, bisa kalian dari nol boleh, tapi jangan langsung sampai benar-benar sampai hijau ya untuk casnya. Nah, di casnya ini kan ada indikator, dia kalau penuh dia hijau. Nah, walaupun dia belum hijau, kalian cabut aja. Jadi misalkan 3 jam nih, 3 jam kita cabut aja nggak apa-apa. Terus kemudian nanti dipakai, terus setelah itu kita cas lagi 3 jam. Nah, seperti itu. Jadi jangan langsung diforsir dari nol, bener-bener dari nol sampai full terus setiap hari seperti itu, dia cepat rusak ya teman-teman. Jadi jangan nunggu sampai benar-benar habis. Yang kedua, jangan nunggu sampai benar-benar full ya, sampai overcharging nantinya. Takutnya apa? Takutnya ininya cut off-nya nggak berfungsi. Cut off-nya nggak berfungsi, itu malah fatal. Kadang kan ini yang bermasalah itu cut off-nya, jadi nggak mau hijau. Jadi bisa 8 jam, 9 jam, tetap dia ngecas terus, dan akhirnya dia rusak semuanya teman-teman ya. Jadi menghindari cut off-nya rusak, usahakan sebelum penuh atau dicas 4 jam atau 3 jam langsung kalian cabut aja. Terus yang kedua, kita rotasi baterainya ya. Baterai paling ujung kita taruh paling belakang, terus yang ini kita majuin, yang ini dimajuin, yang ini kita majukan. Nah, seperti itu. Terus setiap 1 bulan sekali seperti itu ya teman-teman. Dan kalau bisa segera langsung sekalian dibersihkan ya, langsung kita bersihkan dulu. Nah, oke teman-teman ya, ini saatnya saya merotasi baterainya, karena ini udah 2 bulan ya. Jadi paling enggak, lebih bagusnya sih 1 bulan sekali ya. Kalau paling lama adalah 3 bulan kalian lakukan rotasi. Jadi caranya kita lepas dulu baterai yang di tengah ini ya. Kalau untuk U-Infly, kita lepas dulu baterai yang di tengah. Ini kita tandain dulu ada nomornya. Ini saya kasih nomor 1, 2, 3, 4. Jadi nanti rotasinya enak ya. Tinggal kita ini pindah paling belakang. Nah, kemudian ini maju, dan ini maju seperti itu. Dan buat teman-teman yang lupa, jangan lupa ini kalian bisa foto dulu biar nggak lupa untuk kabelnya ya, seperti itu. Oh ya, satu lagi teman-teman ya, jika kalian bepergian kurang lebih 3 hari atau 1 minggu ya, atau bisa lebih lama 1 bulan, itu kalian cabut aja salah satu kabelnya yang ini ya. Nah, seperti ini. Jadi kalian matikan. Jadi biar apa? Atau kalian bisa langsung cabut sekringnya ya. Ini kan ada sekring. Jadi biar baterainya ini tidak kontak terus, atau dia kan masih ada konsumsi wattnya ya. Jadi alangkah baiknya dicabut. Nah, setelah itu waktu kalian pulang dari bepergian, dicas dulu kurang lebih 1 jam baru bisa dipakai, biar nggak kaget untuk akinya ya. Jangan langsung dipakai, karena langsung dipakai dia kaget. Jadi harus dicas dulu paling nggak kurang lebih 30 menit atau 1 jam baru kita pakai. Nah, ini udah selesai. Kita ambil yang tengah dulu. Ini ya, lumayan berat ya guys. Ini kita bersihkan juga nantinya.
Jadi kita cek tegangannya juga, terus kita cek airnya ya. Jadi kalau air akinya berkurang atau habis, jangan sampai kita ngecas dalam kondisi dia nggak ada airnya, akinya kering, itu bisa berbahaya. Jadi bisa cepat rusak, bisa soak ya. Nah ini tinggal yang terakhir ini baru kita tarik ya. Nah baru kita tarik karena posisinya paling pojok. Nah untuk Uwinv yang seri DF7 ini, untuk bagian pojok ini kita congkel pakai obeng, terus kita dorong seperti ini ya. Nah jadi kalian congkel dulu, dan ini kabel negatifnya kita lepas ya. Jadi dia pergerakan untuk sepeda listrik ini kan dari negatif ya, dari negatif dia ke positif, jadi dari sini. Nah ini nanti kita taruh yang paling belakang. Atau bisa ditaruh di tengah seperti itu, biar dia bebannya nggak berlebih. Terus satu lagi, ini harus benar-benar kondisinya jangan sampai ada yang karatan ya. Nanti kita semprot pakai WD, kita bersihkan semuanya, baut-baut dan kabelnya ini kita cek. Oh ya teman-teman, sebelum kalian rotasi, tujuan rotasi ini kan untuk mengecek baterai ya. Jadi sebelumnya kalian cas dulu ya, bisa sampai penuh, bisa kurang lebih 5 jam atau 4 jam, atau paling enggak indikator mencapai penuh lah di sepedanya. Habis itu kita sekalian nanti ngecek air dan juga ngecek ini voltasenya. Untuk baterai yang bagus itu harusnya sih 13 volt ya, minimal adalah 12,5. Kalau 12 tuh sebenarnya kurang, karena apalagi habis dicas ya, habis dicas kurang lebih 5 jam paling enggak harus 13 volt. Memang ini 12 volt, tapi yang bagus adalah 13. Nah ini jarumnya ke 20 di AVO ya. Nah ini volt DC nya, FDC nya, dan untuk plus ke plus, minus untuk ke minus, dan kita cek hasilnya juga. Ini kita cek satu-satu. Nah kalau misalkan dia dicas sampai kurang lebih 5 jam, voltasenya nggak nyampe 12, itu dia sudah drop. Nah ini 12 ya. 12 ini dia kurang bagus, biasa aja ya, kurang bagus, tapi karena nggak ada tanda-tanda dia gembung, nanti ini bisa ditambahkan air ya, air aki ya guys, seperti itu. Nah ini kita cek yang lainnya ya. Ini adalah nomor 1 tadi, saya kasih nomor 1 di sini karena ini beban berat ya, dia bagian depan. Nah kita bersihkan dari pengapuran seperti ini. Ini adalah bekas-bekas air aki yang keluar. Apalagi ada tanda basah di sini, itu adalah air yang keluar ya. Jadi itu harus kita tambahkan nantinya. Baru kita rotasi. Jadi tujuan rotasi itu adalah kita melakukan pengecekan juga. Kita cek. Nah ini 12 ya. Berarti dayanya juga kurang. Nah bisa dilihat ya, ini ada tanda-tanda putih ya. Tanda-tanda putih ini adalah bekas dari air yang keluar. Mungkin karena dia kena goncangan, atau mungkin waktu pengecasan terlalu lama, jadi seperti itu. Nah ini kita cek lagi. Oke, kita akan cek airnya. Untuk pengecekan airnya teman-teman, kita lepas ini ya, kita lepas tutupnya dengan cara kita congkel menggunakan apa aja. Ini ada tempat buat nyongkelnya di sini, untuk nyongkel, jadi kita congkel aja di bagian sini. Nah ini kelihatan ya. Terus kita buka satu-satu dan kita intip ya.
Nah, jadi di sini kita tambahkan sekitar 1 mili aja pakai suntikan. Ya, tambahkan air aki 1 mili aja pakai suntikan. Nah, untuk penambahan air akinya teman-teman kalian bisa beli yang tutup biru seperti ini. Nah, tutup biru ini adalah fungsinya untuk menambah air aki ya. Tidak mudah panas, tidak menimbulkan kerak, membuat aki Anda lebih tahan lama, dapat dipakai untuk semua jenis aki. Jadi, jangan yang tutup merah. Kalau tutup merah itu untuk perbaikan, kalau ini untuk performa biar lebih awet ya, jadi untuk menambah air akinya. Apalagi kalau dia dicas kondisi kering, nggak ada pelumasan, nggak ada airnya sama sekali, dia cepat rusak. Nah, dan ini pun nggak boleh banyak-banyak. Nah, untuk harganya sendiri ini cuma Rp5.000 ya, satu botol kecil ini, kurang lebih 500 ml ya. Ini adalah 5.000. Kalian bisa beli di toko cas aki ya, tempat ngecas aki, dan ini bisa beli di apotek. Ini harganya 2.000. Ini kita pakai buat ngisi di sini nanti. Jadi kalian ngisinya pakai yang ukuran 1 mili atau 2 mili maksimal ya, jangan kebanyakan ya. Nah, ini saya biasanya. Nah, untuk yang aki yang masih bagus, kalian nambahkan cukup 1 mili aja, jangan kebanyakan ya, cukup 1 mili aja. Langsung diisi ke sini. Ingat teman-teman ya, cukup 1 mili aja ya, jangan banyak-banyak. Kalau kebanyakan malah berbahaya nanti ya, bisa meluber, airnya bisa konslet dan lain-lain ya. Nah, setelah dilakukan pengisian, teman-teman jangan langsung ditutup dulu ya. Jadi jangan ditutup dulu, karena kita akan melihat apakah ada yang kelebihan air aki ya. Jadi ini langsung kita cas. Kalau dia kelebihan air aki itu bisa berbahaya ya. Jadi airnya nanti bisa meluber dan nanti bisa bisa berkorosi dan lain-lain ya. Jadi nanti kita bersihkan luberan dari air aki tadi. Makanya saya bilang biar buat teman-teman jangan sampai terlalu banyak mengisi, itu bisa bikin baterainya lemah, yang kedua juga bisa bikin meluber. Nah, jadi caranya cuman kalian isi 10 mili aja, yang penting dia bisa membasahi sel akinya saja. Jadi ini tipenya kan seperti aki kering ya, jadi nggak perlu airnya sampai banyak ya. Yang penting bisa membasahi sel akinya saja, kalian tambahkan sekitar 1 mili aja setiap lubangnya ini ya. Nah, kalau sudah aman, nggak ada air yang meluber, baru nanti kita tutup. Nah, demikian ya cara perawatan, dan ini juga sudah kita rotasi. Nomor yang tadinya awalnya di sini kita taruh di belakang, kemudian di belakang maju ke depan, dan seterusnya ini maju ke depan. Dan langkah terakhir, kalian bisa gabungkan semua kutub positifnya dan kutub negatifnya biar voltasenya sama rata ya. Jadi ibaratnya di paralel ya. Kalau ini kan seri ya, nanti kalian paralel diambil semuanya di paralel, biarkan sampai 24 jam untuk menyamakan voltasenya biar semuanya tegangannya sama. Kalau 12 12, kalau 13 13. Dan tentunya kita lakukan setelah habis dicas ya. Oke teman-teman ya, itu tadi perawatan agar baterai kita bisa lebih awet dan nggak gampang soak ya, dengan saya lakukan seperti ini setiap 3 bulan sekali dengan pemakaian rutin ya. Kalau jarang dipakai, kalian bisa lakukan setiap 6 bulan sekali. Kalau 3 bulan sekali memang agak ribet seperti ini, tapi itulah demi supaya baterai kita bisa lebih awet. Nah, seperti itu ya. Dan untuk pengecasannya, kalau dipakai setiap hari ya jangan sampai nunggu habis. Terus ngecasnya jangan terlalu lama sampai benar-benar hijau, terus kalian biarkan ya, itu bisa cepat soak. Ya, cukup 4 jam, 5 jam, atau 2 jam ya. Yang penting sama kayak HP ya, nggak sampai habis kita cas, nggak sampai habis kita cas. Ngecasnya juga nggak sampai penuh ya, itu bisa lebih awet.
dan lakukan pengisian air aki setiap 3 bulan sekali, sekitar 1 mili aja.